Terpujilah ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus, di mana kami boleh berkumpul bersama untuk memuji kemuliaan nama-Nya Tuhan. Kami juga bersyukur selama seminggu lamanya Tuhan, kami melaksanakan segala keputusan yang dari Tuhan. Misalnya Tuhan Yesus, kami duduk bersama untuk beribadah kepada Tuhan dan merenungkan sebagai firman Tuhan. Berkatilah kami semua pada hamba-Mu yang memberikan firman. Kiranya kami juga senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami lakukan dan juga sesuai dari kehendak firman-Mu Tuhan, kuduskanlah kami, sucikanlah kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di dalam. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Untuk pembacaan kita hari ini, kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya sudah siapkan di Titus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang 10. Titus pasal 2 ayat 1 sampai yang 10. Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan baca bagian yang ganjil, Ibu dan saudara semua akan membaca bagian yang genap, dan di ayat tersebut kita akan baca secara bersama-sama. Di bawah berikut kewajiban orang tua pemuda di hamba. Ayat pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, 1, 2, 3. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Titus ini adalah murid daripada Rasul Paulus. Itu dia ditugaskan salah satu wilayah yaitu Kreta. Kita melihat masih di bagian pasal yang pertama. Jadi tugas Titus ini apa? Untuk melakukan pelayanan di sana. Pasti ada yang salah dengan iman mereka, kerohanian mereka, dan bisa dikatakan bahwa sudah sangat jauh daripada firman Tuhan, dan mereka perlu tahu atau harus diberitahukan kebenaran yang sesungguhnya, ajaran yang sehat. Dan kenapa itu diberitahukan kepada mereka? Kita lihat di ayat yang ke-12, dikatakan situ bahwa mereka mengaku mengenal Allah. Apakah sangat cocok kalau mereka mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka tidak sama sekali menunjukkan bahwa mereka mengenal Allah? Ini sangat berbahaya dan bisa saja tidak ada kebangunan rohani mereka. Rohaninya sebatas dari diri saja mereka mengaku bahwa mereka mengenal Allah. Tetapi kalau kita lihat dari tindakan mereka, dikatakan bahwa mereka pembohong. Mereka
seperti binatang yang buas. Mereka malas. Apakah itu disebut sebagai orang yang mengenal Allah? Itu yang menjadi pertanyaan dan juga perhatian Paulus dalam kepekaannya melihat orang-orang percaya saat itu. Perlu diberitahukan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan mereka saat itu. Di pasal 2 ayat pertama dikatakan sini bahwa tetapi engkau ini ditujukan kepada Titus, dikatakan bahwa tetapi engkau Titus beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Berarti ada ajaran yang tidak sehat pada saat itu, sehingga Titus ditugaskan di sana untuk mengajarkan ajaran sehat tersebut. Saat itu ada begitu banyak ajaran yang tidak sehat yang ada di kalangan orang-orang percaya dan juga orang-orang yang tidak percaya saat itu. Ada begitu banyak pengaruh dari lingkungan yang mempengaruhi orang Kristen. Nah, sekarang pada pasal 2 ini yang kita renungkan saat ini, Paulus mengajarkan Titus, sehingga Titus pun harus mengajarkan ajarannya saat itu seperti apa. Kehidupan orang yang mengenal Allah itu seperti apa. Karena kehidupan orang percaya, kalau hidupnya tidak jauh berbeda atau sama saja dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mengenal Allah, berarti mereka bukan orang-orang yang mengenal Allah. Mereka bukan orang yang disebut sebagai orang-orang percaya. Karena seringkali kalau kita melihat, kalau misalkan yang terjadi di masyarakat menganggap apa yang sudah dilakukan secara umum dan itu terjadi secara terus-menerus di kalangan masyarakat, maka itu terjadi dibenarkan ajaran tersebut karena sudah umum dilakukan. Seperti contohnya misalkan bohong. Semua orang melakukan kebohongan dan akhirnya itu pun diterima orang-orang sehingga juga ia melakukan hal tersebut. Dengan kondisi itu, Titus ditugaskan untuk memberitahukan ajaran yang benar. Ajaran yang saat itu seperti apa? Karena gaya hidup orang percaya saat itu sama dengan gaya hidup orang-orang kereta pada umumnya. Tidak ada yang membedakan mereka, sehingga Paulus mengatakan kepada Titus bahwa pada bagian pasal yang kedua ayat 2, yang pertama dikatakan di situ bahwa laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Bisa saja juga disebut laki-laki yang tua ini khusus untuk bapak-bapak dan juga khusus orang dewasa. Orang dewasa misalkan dia 20 tahun, maka dia bisa memberitahukan kepada yang ke-19 tahun dan 18 tahun dan 17 tahun. Hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan kerukunan. Kemudian juga disambung lagi disampaikan kepada perempuan tua, bisa juga disebut kepada ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang sudah dewasa, baik dewasa dalam rohani, dewasa dalam fisik, dewasa dalam umur dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa hendaklah hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dibenci orang. Inilah yang Titus ajarkan, dan seperti inilah ajaran yang sehat, yang benar, dan yang wajib dilakukan sebagai laki-laki tua, perempuan tua, dan juga perempuan muda. Dituliskan dengan jelas di bagian pembacaan kita hari ini. Dan kemudian ini juga ditegaskan, seharusnya inilah yang mereka harus lakukan sebagai orang-orang yang mengenal Allah dan orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Allah. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi kehidupan rumah tangganya berantakan. Punya mengaku mengenal Allah, tetapi ia suka menggosip, memfitnah orang,
Oh, dia mengaku mengenal Allah, malu-malukan, perokok, dan lain sebagainya. Kalau seperti ini, apakah masih disebut sebagai orang-orang percaya? Apakah masih disebut sebagai orang-orang yang mengenal Allah? Karena dari tindakannya saja tidak mencirikan atau tidak menunjukkan bahwa dia mengenal Allah. Kalau seperti ini kelakuan orang-orang percaya pada masa itu, maka respon orang-orang di luar itu atau orang yang melihat mereka pasti mereka tidak merasa berbahagia dan sukacita melihat orang-orang tersebut. Tentu mereka melihat, oh itu orang Kristen ya, orang yang mengenal Allah ya. Tapi kenapa tindakannya seperti itu? Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa lakukan hal yang baik yang sesuai dengan ajaran yang sehat supaya firman Allah jangan dihujat. Dan dilanjutkan lagi dengan pemuda, dikatakan bahwa mampu menguasai diri dalam segala hal. Dan juga Paulus menegaskan kepada Titus bahwa sebagai pemerintah atau yang memerintahkan kepada mereka, harusnya kamu juga menjadi teladan bagi orang-orang tersebut. Jangan hanya berbicara lakukan ini, lakukan itu, tetapi tidak menunjukkan teladan yang baik. Seperti kita juga di sini, kita semua sudah berdiri di depan ini, kita mengajak teman-teman kita memberitahukan kebenaran firman Tuhan, tetapi apakah kita juga sudah melakukan hal itu di dalam diri kita dan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus, jadikanlah dirimu teladan dalam berbuat baik, jujur, dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Dan yang terakhir disampaikan kepada hamba. Apa yang disampaikan kepada hamba dikatakan di sini bahwa hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah kamu selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Ini sudah disampaikan kepada kita semua, dan kita sudah membaca tadi bagaimana tulisan Rasul Paulus kepada Titus, dan Titus mengajarkan ini kepada orang-orang percaya di Kreta. Dan saat ini, hari ini kita merenungkan bagian ini, dan kita juga memberitahukan. Biarlah firman yang kita renungkan pada hari ini, biarlah kita juga mengetahui bagaimana ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Jangan kita sudah tiap hari membaca Alkitab, tetapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita berbohong, kita mengatakan bahwa berbohong itu benar, karena dia juga melakukan. Dia juga sampaikan ini, tetapi dia juga berbohong, saya juga benar. Setiap kita mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, tetapi menyangkut firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu benar dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang mengenal Allah, kita sebagai laki-laki mempunyai karakter yang baik, kita dipersiapkan mulai dari sekarang. Walaupun tadi disebutkan ditujukan kepada orang tua, laki-laki tua, tetapi mulai dari sekarang kita harus sudah mempersiapkan diri bagaimana kita sebagai seorang pemimpin, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam suatu komunitas. Dan dikatakan juga sebagai laki-laki harus menjadi teladan bagi semua, bisa menjadi teladan bagi adik-adik kita. Kalau kita dewasa dalam umur, kita harus menjadi teladan bagi yang lebih muda dari kita. Atau di dalam sini kita juga harus menjadi teladan bagi diri kita, dan juga lagi harus menjadi teladan, karena kita semua disebut sebagai orang-orang percaya tanpa terkecuali. Begitupun dengan perempuan-perempuan, kalian dipersiapkan menjadi seorang ibu rumah tangga yang bisa mengurus rumah tangga dengan baik, mengajarkan yang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Walaupun dikatakan bahwa kami masih baru berumah tangga, kami masih muda, kami tidak perlu mengerti hal itu. Tetapi untuk saat ini kita dipersiapkan. Saya banyak melihat orang-orang yang sudah membangun keluarga bertahun-tahun, dan yang terakhir kemarin yang viral seluruh dunia, perceraian Bill Gates dengan
melidah, sehingga sampai saya cari apa permasalahan, kok bisa sampai terjadi seperti itu. Mereka sudah memiliki kemewahan, sudah memiliki segalanya, ketenaran, apa yang mereka butuhkan dalam keluarga mereka. Mereka sudah mengurus perusahaan besar, mereka mempunyai yayasan yang sudah terkenal seluruh dunia, mereka membantu banyak orang. Tetapi apa yang mereka permasalahkan di dalam keluarga mereka, dan ketika mereka menuliskan di Twitter, mereka tidak sangat jelas menuliskan apa permasalahan mereka, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka sudah bekerja keras untuk membangun rumah tangga mereka, tetapi mereka sudah menyerah untuk membangun rumah tangga itu, untuk bertahan bahwa lebih baik yang bisa saja. Di sini ini adalah contoh bahwa ternyata kekayaan tidak bisa menjadi tolak ukur untuk menjadi bahagia. Ternyata ketenaran juga tidak menjadi tolak ukur untuk bisa bertahan menjadi pribadi yang baik dan juga di dalam keluarga. Apalagi kita yang pas-pasan, yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit ribut. Saya cerita sedikit juga karena saya banyak melihat orang-orang yang sudah membangun keluarga sering bertengkar, dan bahkan mereka sampai yang dulunya mereka bilang sayang, sekarang tidak lagi. Mereka bilang dulu saya cinta kamu, I love you tiap pagi, tapi sekarang tidak ada lagi. Jadi itu yang menjadi perenungan bagi kita. Kita juga sekarang sudah mau menuju ke situ, tapi kita harus mulai dari sekarang mempersiapkan diri. Itulah yang terjadi di dalam keluarga. Kita juga harus mengerti hal itu. Sebelum kita berkeluarga, kita harus mengerti tersebut. Jangan hanya melihat TikTok yang mereka bilang, oh so sweet ya, mereka romantis banget. Tetapi kamu tidak tahu nanti kalau sudah membentuk sebuah keluarga, pasti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita di sini diberikan pemahaman atau ajaran yang sehat seperti yang disampaikan Paulus kepada Titus, dan juga Titus kepada orang-orang percaya di Kreta, dan secara khusus orang-orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi tindakan mereka tidak sama sekali menunjukkan bahwa mereka mengenal Allah. Mungkin kita belum di posisi sebagai orang tua, atau mungkin kita belum di posisi sebagai laki-laki tua, karena kita semua masih muda. Tetapi kalau saya tadi bilang, kalau dari segi umur pasti kita berbeda-beda. Ada yang di bawah kita, ada yang di atas kita. Sebagai pemuda, sebagai orang-orang percaya, apalagi kalau disebut anak-anak Tuhan. Akhir-akhir ini kalau saya sebut sebagai anak Tuhan, saya berenung kembali, apakah saya layak jadi anak Tuhan? Apalagi disebut sebagai orang percaya. Kalau kita tidak bisa menunjukkan sesuatu hal yang baik, ataupun bisa kita berpindah sebagai orang-orang percaya, atau berpindah sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Tentu kalau disebut sebagai anak-anak Tuhan, itu tidak terlepas dari semua mau bilang saya masih muda, saya masih belum tahu apa-apa. Kalau kamu sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, ya berarti kamu anak Tuhan, yang kamu harus tunjukkan bahwa kamu itu anak Tuhan dan bisa bertindak seperti anak Tuhan. Dan saya juga melihat kita sudah sangat, kalau dibilang, makanan kita setiap hari firman Tuhan sama seperti kita makan 2 hari sekali, dan kita makan firman Tuhan 2 hari sekali, sudah sangat seimbang kalau saya lihat. Tetapi belum ada perubahan sama sekali. Dan juga di dalam saya terus introspeksi diri, terus evaluasi diri. Saya masih belum ada perubahan yang signifikan, ataupun perubahan-perubahan seperti yang tadi saya bilang, bahwa saya mulai merenung kalau saya sebut saya sebagai anak Tuhan, sedikit sebagai orang percaya. Saya mengajak kita, yuk kita saling mengingatkan dan bertumbuh bersama, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya mengalami banyak kelemahan, kekurangan, sering lalai, dan mungkin kita terus melakukan dosa.
Tetapi ketika kita disadarkan, ketika kita berdoa, ketika kita melihat saksian dari orang lain, ketika kita membaca firman Tuhan, saya secara pribadi saya sadar bahwa saya banyak kelemahan dan saya banyak melakukan dosa. Sehingga ketika saya sudah sadar dan saya memohon ampun di hadapan Tuhan, dan saya mengatakan bahwa inilah indahnya kita sebagai anak Tuhan. Ibarat seperti orang tua dan anak. Siapa yang orang tua ketika anaknya datang ketika melakukan kesalahan dan datang kepada orang tuanya, maaf, saya salah dan saya tidak mau mengulangi lagi. Pasti orang tua dia senang, dia bangga, anak saya bisa sadar, anak saya bisa menyadari kesalahannya. Dan saya juga mengajak kita di tempat ini, kenapa kita tiap hari ditegur? Kenapa kita tiap hari ditegur dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang itu saja? Apakah kita belum sadar, disadarkan oleh firman Tuhan yang tiap hari kita renungkan, dan pagi hari kita bangun berkumpul bersama, sebelum tidur lagi kita berkumpul bersama, tetapi kelakuan kita setiap hari belum menunjukkan bahwa kita ada perubahan sama sekali. Memang kita tidak lepas dari kesalahan. Memang kita tidak lepas dari masalah. Cuma kita sedikit menyadari bahwa tugas saya di sini belajar, dan saya berharap kita mengerti hal ini.